Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, tahu ini buku apa? Insya Allah buku ini kita melanjutkan, yaitu Sunan Muria dan sejarahnya. Insya Allah semoga yang like, komen, insya Allah semoga dapat keberkahannya serta sukses selalu. Dan kalau mau ikuti, tafadhol ikutilah, dan insya Allah pasti diikuti balik secara langsung, dan semoga kalian berkah juga. Oke, ayo kita bedah. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang menjadi penyebar agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Dikisahkan pada suatu hari Sunan Muria hendak memperingati malam nuzulul Quran di bulan Ramadan. Sunan Muria kemudian berjalan menuju tempat Mbah Dudo yang merupakan ulama di daerah Kudus. Diketahui Sunan Muria kerap mengunjungi ulama yang sama-sama menyebarkan agama Islam. Saat di tengah jalan Sunan Muria bertemu dengan murid Mbah Dudo bernama Umara dan Umari. Kedua murid Mbah Dudo tersebut sedang mencabuti bibit padi di sawah pada malam nuzulul Quran. "Loh, malam nuzulul Quran kok tidak membaca Al-Quran, malah di sawah berendam di air seperti bulus kura-kura saja?" Seketika dua murid Mbah Dudo itu gugup dan saling menatap karena ditegur Sunan Muria. Dan benar saja, ucapan Sunan Muria langsung menjadi kenyataan. Keduanya seketika itu menjadi bulus atau kura-kura air tawar. Mengetahui hal itu, Mbah Dudo langsung meminta maaf atas kesalahan kedua muridnya tersebut. Dari kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi murid Mbah Dudo lainnya, ketika malam nuzulul Quran. Sunan Muria juga berguru kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, bersama dengan Sunan Kudus, dan Adipati Petak Warak, serta kedua saudaranya Kopo, dan Gentiri. Maling Kopo adalah istilah yang diberikan kepada Kopo yang telah menculik istri Sunan Muria, yaitu Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri dari Sunan Ngerang. Hal ini diketahui ketika Dewi Roroyono diculik oleh salah satu adik seperguruannya, kemudian menyerang dan menggunakan aji pamungkas menuju Sunan Muria. Sunan Muria kemudian menjadikan serangan beserta aji pamungkas tersebut berbalik dan menyerang adik seperguruannya tersebut sehingga menyebabkan meninggal dunia. Hal ini yang dikatakan senjata makan tuan, niat jelek yang akan memberikan dampak buruk bagi pelakunya. Dan istilah maling kopo hingga saat ini masih terkenal. Maling kopo adalah istilah kepada seseorang laki-laki yang menculik seorang wanita untuk dijadikan istrinya. Sunan Muria dimakamkan di daerah perbukitan di lereng Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo, Kecamatan Dawe, sekitar 18 km dari kota Kudus. Lokasi makam Sunan Muria yang berada di kawasan Masjid Muria merupakan wilayah yang berada di puncak bukit. Pada area makam terdapat 17 batu nisan yang merupakan makam para punggawa dari Kesultanan Demak yang mengawal beliau. Di sebelah timur cungkup terdapat makam putrinya, yaitu Raden Ayunasiki. Di sekitar makam juga ada makam para tokoh-tokoh Islam pada waktu itu seperti Panembahan Pengulu Jogodipo, putra sulung Sunan Muria. Makam beliau sampai sekarang sangat ramai didatangi oleh para peziarah yang datang dari daerah sekitarnya atau dari seluruh pelosok Nusantara. Demikian ulasan tentang sejarah Sunan Muria yang berjasa menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.